Gimana kabarnya hari ini Bu Neri? Alhamdulillah sehat Bunya. Bunya gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Neri. Nah, Bu Neri sekarang kan akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Bu. Nah, sebelum melakukan proses coaching ini ada yang akan saya bicarakan terlebih dahulu, boleh Bu Neri? Boleh Bu. Nah, sebagai kegiatan pra-observasi yang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Neri. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini pada coaching kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa atau belum? Serta apakah Ibu Neri sudah memberikan pertanyaan yang memancing coachee untuk bercerita atau belum? Dan bagaimana coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Juga dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Neri adalah kompetensi apa yang akan Bu Neri kembangkan pada saat coaching hari ini, Bu Neri? Ya Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah listen Bu, kemudian mendengarkan yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot lalu kepada coach nanti. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagian kompetensi apa yang akan Bu Neri kembangkan secara spesifik ingin diobservasi. Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti. Ya. Baik, kira-kira Bu Neri indikator yang bagaimana yang akan Ibu Neri inginkan pada saat proses coaching hari ini? Ya, saya inginkan yaitu coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya serta dapat menemukan langkah-langkah yang untuk mengatasi masalah tersebut. Demikian dulu ya Bu Neri pra-observasinya Bu Neri kali ini. Silakan Bu Neri untuk melaksanakan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Neri. Iya Bu. Baik. Selamat siang Bu Neri. Apakah Bu Neri sekarang sangat sibuk? Selamat siang juga Pak Tio. Ya, kebetulan saya sedang tidak sibuk. Bagaimana Pak Tio? Apa ada yang bisa saya bantu? Misalnya kita ngobrol gitu, kemudian saya mau cerita nih Bu tentang terkait siswa saya yang di kelas. Bisa sekali. Apa nih yang mau diceritakan? Begini Bu Neri, ada beberapa siswa saya yang di kelas ya. Saya setiap kali saya minta mereka tes ya, mereka kurang bersemangat gitu untuk mengikuti pembelajaran. Nah, bahkan di antara mereka ada yang tidur-tiduran, membuat keributan dan mengganggu teman-temannya. Nah, sesuai kesepakatan kelas ya, bahwa kelas harus aman gitu ya ketika proses pembelajaran langsung. Nah, saya sudah memberi teguran dan menasihati mereka. Tetap pada pertemuan berikutnya mereka melakukan hal yang sama. Begitu Bu Neri. Oh, jadi masih ada yang kurang semangat, ribut dan dengan teman ya Pak Tio ya. Benar. Jadi sebelum kita lanjut nih Pak Tio, apa sih yang Pak Tio inginkan dari obrolan kita siang ini? Saya ingin solusi jalan keluarnya Bu Neri, bagaimana mengatasi siswa di kelas saya tersebut. Menurut Pak Tio, kira-kira kenapa siswanya di kelas kurang semangat ini? Menurut saya, pemahaman saya mungkin metode yang saya lakukan dalam mengajar itu kurang beragam gitu. Kemudian waktu itu sehingga mereka kurang bersemangat. Oke, nanti seputar metode ya. Jadi coba Pak Tio ceritakan sedikit kepada saya seperti apa metode yang Pak Tio gunakan saat mengajar. Selama ini mungkin saya menggunakan metode bimbingan ceramah ya. Karena itu untuk menghabiskan materi yang sudah kita tinggal kemarin, jadi ingin mencapai target. Jadi saya dorong dengan lebih banyak ceramah seperti itu. Oke, metode ceramah ya. Jadi untuk memadatkan materi Iya. agar bisa berjalan dengan alur waktunya gitu ya Pak Tio gitu. Nah, terus kira-kira ada kendala lain selain dari metode yang Pak Tio gunakan di kelas gitu? Sepertinya ada kendala nih Bu Neri. Mungkin media pembelajaran saya gunakan juga kurang menarik. Media kurang menarik. Kira-kira untuk metode mengajar dan media pembelajaran
sehingga menarik dan siswa bersemangat mengikutinya, apa yang seharusnya Pak Tio bisa lakukan? Saya akan mencari referensi terkait dengan metode mengajar, membuat media pembelajaran yang menarik, dan saya juga akan melakukan refleksi anak sehingga saya bisa mengetahui metode yang saya gunakan apakah sudah tepat atau belum. Saya juga akan menanyakan kepada siswa terkait proses belajar mengajar yang saya lakukan di kelas. Oke, mantap sekali ya Pak Tio ya. Jadi kapan nih rencana Pak Tio akan melakukan refleksinya? Mungkin gini, apakah hanya kepada siswa yang bermasalah atau ke seluruh siswa yang ada di kelas ini? Rencana saya itu akan melakukan refleksi secara bersama di siswa di kelas juga. Kalau saya boleh tahu caranya gimana? Untuk siswa yang bermasalah itu ya, saya akan menegurnya, menasihati, dan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat ya. Sedangkan untuk seluruh kelasnya, saya akan menanyakan hal yang baik dan kurang baik dalam proses pembelajaran pada saat waktu itu. Jadi selain dengan menegur, menasihati, kira-kira ada nggak cara lain yang akan Pak Tio lakukan? Ada cara lainnya, dengan membuat kelompok diskusi ya, kemudian dan memberikan kuis dalam bentuk permainan kelompok, sehingga setiap kelompok akan saling berlomba-lomba untuk menjawab dari pertanyaan yang saya berikan dalam kuis tersebut. Oke, sangat bagus sekali itu Pak Tio. Nah, selain nanti Pak Tio menasihati, Pak Tio juga membuat permainan dengan kelompok, dengan bentuk sehingga mereka bersemangat lah ya dalam berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, bagus sekali Pak Tio. Nah, terus dalam waktu dekat apa yang akan Pak Tio lakukan? Saya akan menerapkan kesepakatan kelas ya yang sudah patut diapakan lagi, kemudian memetakan kebutuhan belajar siswa, kemudian merubah metode mengajar yang selama ini saya gunakan, saya anggap itu sudah luar biasa, tapi pada kenyataan tidak ya. Kemudian membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian selalu melakukan refleksi bersama siswa di akhir pembelajaran. Bagus sekali Pak Tio, saya sangat mendukung dan semoga apa yang Pak Tio lakukan mendapatkan perubahan dari cara dari nanti kita bisa melihat siswa kita sudah berubah dalam belajar, ya Pak Tio ya. Terima kasih sekali Bu Nyai. Iya, sama-sama ya Pak Tio, mudah-mudahan berhasil dan terus semangat dengan apa yang sudah Pak Tio rencanakan. Baik, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Neri. Waalaikumsalam Bu Nia. Baik Bu Neri, tadi sudah melakukan coaching ya, tadi dengan Pak Tio. Iya Bu, alhamdulillah sudah selesai Bu. Iya, baik. Oke Bu Neri, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Neri lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur delta dan rasa, yaitu sudah menanyakan tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Iya, baik Bu Neri. Nah, menurut saya sebagai observer tadi di saat proses coaching, Bu Neri dan Pak Tio tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, serta Bu Neri juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Pak Tio, sehingga Pak Tio bisa menemukan solusi dari permasalahannya, serta coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir saya yaitu sebelum kita akhiri, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru Bu Neri lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur delta dengan baik, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Neri. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Tetap semangat Bu Neri. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat.